Go Navy Highlight, Minggu kedua April 2021, menyajikan berita-berita seputar kegiatan dan informasi menarik TNI Angkatan Laut. Selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Minggu 4 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Poskam Ladu dan Posmat Padelegen yang berada di bawah jajaran Lanal Batu Poron, Lantamal 5 Kormada 2, melaksanakan aksi tanggap darurat dengan membantu masyarakat terdampak bencana angin puting beliung yang melanda Desa Karanganyar, Sumeneb, Jawa Timur. Personil TNI Angkatan Laut bahu-membahu bersinergi bersama masyarakat setempat memperbaiki rumah warga dan sarana ibadah yang rusak. Kesiapsiagaan para prajurit Poskam Ladu dan Posmat Padelegen ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa setiap prajurit TNI Angkatan Laut harus menjaga kepercayaan negara dan rakyat dengan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, institusi, serta bangsa dan negara. Senin 5 April 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Ketua Umum Jala Senasri Nyonya Vero Yudo Margono melaksanakan peresmian ship naming dan launching Kal Pandang dan Kal Sarundik di halte Slipway PT Malindo Marine Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ship naming dan launching 2 kal 28 meter ini merupakan momentum strategis sekaligus bukti bahwa galangan kapal Indonesia mampu mendukung industri strategis di bidang pertahanan negara di wilayah perairan atau laut. Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat utama Mabesal, para pimpinan Kota TNI Angkatan Laut, para kadis jajaran Mabesal, serta para pejabat terkait lainnya. Masih di hari yang sama, namun tempat yang berbeda, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan penandatanganan prasasti pembangunan stasiun bantu atau Sionban kapal selam, serta peresmian Mes Ciptadi di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah terutama untuk jajaran Kormada 1, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembangunan sarana dan prasarana pendukung alutsista. Sionban kapal selam ini dibangun di atas tanah seluas 1050 meter persegi dengan bangunan 2 lantai, seluas 1008 meter persegi. Kasal mengatakan TNI Angkatan Laut tetap berkomitmen bahwa peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasi merupakan prioritas dalam menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, mandiri, dan tangguh. Senin 5 April 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono memberikan pembekalan kepada para Komandan Satuan Kerja TNI Angkatan Laut se-Indonesia tentang Kampung Bahari Nusantara TNI Angkatan Laut yang digelar secara tatap muka dan video conference bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Wakasal menjelaskan bahwa dalam mewujudkan program Kampung Bahari Nusantara di daerah, setiap Satkowil harus fokus pada desa binaan TNI Angkatan Laut, bersinergi dengan Pemda setempat, sehingga dapat terselenggara dengan baik dan dengan hasil yang optimal. Selain itu, keberadaan Babin Potmar TNI Angkatan Laut memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembinaan KBN atau Kampung Bahari Nusantara yang berkelanjutan. Senin 5 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 5 Surabaya, jajaran Kormada 2, melaksanakan aksi sosial dengan menghimpun bantuan kemanusiaan dari masyarakat serta instansi di lingkungan Lantamal 5 untuk para korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh Komandan Lantamal 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal, kepada Kepala Staf Kormada 2, Laksamana Pertama TNI David Santoso, di geladak kapal kri Owa 354 yang selanjutnya diserahkan kepada Komandan kri Oswa Siahaan untuk segera diberangkatkan menuju NTT. Selasa 6 April 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada 1 dan Pasmar 1 melaksanakan pemberangkatan pasukan dalam rangka latihan operasi pendaratan pasukan amfibi tahun anggaran 2021 di wilayah Laut Jawa dan Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Pemberangkatan pasukan dilaksanakan di dermaga JTC Jakarta Utara. Latihan ini digelar dalam rangka simulasi perebutan kembali wilayah kedaulatan NKRI dari tangan musuh. Hal ini guna menguji kesiapan tempur prajurit dalam operasi pendaratan amfibi.
Selain marinir, latihan ini melibatkan pula unsur dari Korps Penerbal, unsur KRI, Satkopaska, serta Korps Penyelam TNI Angkatan Laut. Selasa 6 April 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam kegiatan peresmian KRI Alugoro 405 serta pengukuhan Letkol Laut Ahmad Nur Taufik sebagai Komandan Pertama KRI Alugoro 405 bertempat di Faslabu TNI Angkatan Laut Selat Lampa, Ranai, Kepulauan Riau. KRI Alugoro merupakan komponen kekuatan sistem senjata armada terpadu yang juga menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kemampuan pengendalian laut dan kemampuan anti-akses TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah perbatasan dan perairan rawan selektif, seperti Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Selasa 6 April 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada 1 melaksanakan acara gelar pasukan kesiapan operasi pertahanan pantai tahun anggaran 2021 bertempat di Dermaga Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Komandan Guskamla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian yang mewakili Pangko Armada 1 melaksanakan inspeksi pasukan guna mengetahui dan mengecek kesiapan seluruh peserta latihan maupun kesiapan alutsista yang akan digunakan. Dalam kesempatan ini, dan Guskamla Koarmada 1 menyampaikan, latihan operasi ini merupakan agenda yang telah dicanangkan Mabesal yang bertujuan untuk melatih dan memahami operasi pertahanan pantai. Selasa 6 April 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan markas Komando Gugus Tempur Laut Koarmada 1 di Faslabu, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau. Panglima TNI mengatakan Natuna menjadi wilayah yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia sebagai pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Mako Guspurla Koarmada 1 ini berperan sebagai pangkalan depan untuk melakukan proyeksi kekuatan TNI hingga ke ZEE Indonesia. Selasa 6 April 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas kompetisi yang digelar TNI Angkatan Laut, yakni kompetisi pembinaan pembentukan karakter maritim atau Maritime Hackathon 2021, kategori kompetisi hackathon pertama di atas kapal perang, bertempat di KRI Usman Harun 359 Jakarta International Container Terminal Jakarta Utara. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Operasi Muri Yusuf Ngadir. Kompetisi Maritime Hackathon 2021 merupakan sinergitas TNI Angkatan Laut bersama dengan Telkom University dan temansiswa.com yang diikuti oleh 100 tim yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, yakni pelajar, mahasiswa, dan profesional dari seluruh Indonesia. Rabu 7 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Yon Marharlan 7 Kupang melaksanakan aksi tanggap darurat dengan melakukan bersih-bersih dan pembagian sembako kepada masyarakat pesisir pantai Namosain, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sehari sebelumnya, prajurit dari Yon Marharlan 7 Kupang membantu memperbaiki rumah seorang warga di Desa Malaset serta membuka akses jalur transportasi utama pasca badai tropis Seroja yang menerjang wilayah Namosain Kupang. Selain itu, para prajurit Yon Marharlan 7 juga mendistribusikan bantuan sosial dari Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Suartono, yakni berupa bahan bangunan untuk rumah prajurit marinir yang terdampak bencana di wilayah Kota Kupang. Rabu 7 April 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Oswald Siahaan 354 yang merupakan salah satu unsur di bawah kendali operasi Guspurla Koarmada 2 tiba di Pelabuhan Laurensai, Maumere. KRI OWA 354 bertolak dari Surabaya dengan membawa bantuan sembako dan obat-obatan dan disambut oleh Komandan Lanal Maumere Kolonel Laut Dwi Yoga Priyadi.
Sesuai rencana, KRI OWA 354 akan kembali membawa bantuan dari Presiden Joko Widodo, Dharma Pertiwi Pusat, dan dari Koop AU2 untuk selanjutnya didistribusikan ke Pulau Adonara dan Lembata. Rabu 7 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 5 Surabaya kembali membuka posko bantuan kemanusiaan TNI Angkatan Laut Peduli dan Berbagi untuk wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, bertempat di pertokoan Jalajaya, Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Komandan Lantamal 5 Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal mengatakan, posko kemanusiaan ini sangat terbuka untuk menerima bantuan dan sumbangan dari seluruh masyarakat di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sumbangan bisa berupa sembako, perlengkapan bayi, makanan, pakaian layak pakai, dan minuman siap konsumsi. Bantuan tersebut akan didistribusikan secara akuntabel dan transparan. Rabu 7 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui tim 3rd Fleet Quick Response atau Satrol Lantamal 10 Jayapura berhasil mengamankan speedboat yang ditumpangi 4 orang WNA Papua Nugini yang melanggar keimigrasian dan kepabeanan memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal di sekitar perairan Tanjung Jar, Holtekam, Jayapura. 4 WNA asal Papua Nugini ini membawa 1 ton vanili seharga 3 miliar rupiah tanpa dilengkapi dokumen resmi kekarantinaan maupun kepabeanan. Dalam press release di depan awak media di Mako Satrol Lantamal 10, Komandan Lantamal 10 Laksma TNI Yeskiel Kantiadago mengatakan bahwa penindakan tegas ini sebagai penegakan hukum dan untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Selanjutnya, 4 orang WNA tersebut dan barang bukti ditahan di Mako Satrol Lantamal 10. Rabu 7 April 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini tim SAR Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan aksi cepat tanggap dengan mengevakuasi korban kapal KM Hasil Jaya yang terbakar di perairan Asahan, Sumatera Utara. Tim SAR Lanal TBA melaksanakan evakuasi korban menggunakan 2 unit kapal patroli dan berhasil menyelamatkan seluruh awak kapal tersebut yang berjumlah 13 orang. Kamis 8 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui Lanal Tanjung Balai Asahan di bawah komando dan Lanal TBA Letkol Laut Robinson Edwiori berhasil mengamankan kapal yang membawa 37 orang pekerja migran Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi atau ilegal di perairan Muara Sungai Asahan, Sumatera Utara. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal dan nakodanya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan saat ini para calon pekerja imigran tersebut diamankan di Mako Lanal TBA untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas imigrasi. Kamis 8 April 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melepas keberangkatan KRI Semarang 594 yang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di NTT. Bertempat di JTC 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan sebanyak 24 truk berasal dari Kepresidenan, Kementerian, masyarakat, serta beberapa lembaga dan yayasan. Bantuan tersebut berupa makanan cepat saji, sembako, selimut, pakaian layak pakai, dan lain-lain. Operasi kemanusiaan ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa prajurit TNI Angkatan Laut sesegera mungkin berada di garis depan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang sedang ditimpa musibah bencana. Kamis 8 April 2021, Laksamana TNI Yudo Margono menyaksikan penembakan peluru kendali atau rudal C-705 yang ditembakkan oleh 2 kapal perang dari unsur Satkat Koarmada 1, yakni KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penembakan rudal ini hit on target atau tepat mengenai sasaran yang menyebabkan kapal ex-KRI Balikpapan terbakar dan tenggelam. Penembakan rudal ini adalah persiapan awal dari rangkaian latihan pra Armada Jaya yang merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut. Bravo Sulu untuk penembakan Jukpo 705. Kedua-duanya mengenai sasaran.
Kamis 8 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui tim medis dari Batalion Kesehatan Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Bencana Alam NTT mendirikan posko kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana di Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Barat. Korps Marinir TNI Angkatan Laut menyiapkan 3 buah tenda kesehatan yang didirikan di SMP Negeri 1 Nubatukan tidak jauh dari posko pengungsian, agar penanganan korban dapat lebih mudah dan cepat. Jumat 9 April 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Taruna Akademi Angkatan Laut bersama Taruna Akmil, AAU, dan Akpol yang tergabung dalam Satuan Latihan Hiu pada pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitar Danus tahun 2021, melaksanakan pembersihan sarana ibadah, yakni pembersihan gereja, merenovasi masjid dan musola di Kabupaten Binjai, Sumatera Utara. Satlat Hiu berkekuatan 169 personil gabungan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penuh semangat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan guna menciptakan rasa kepedulian dalam berbangsa dan bernegara. Sabtu 10 April 2021, TNI Angkatan Laut melalui Dinas Pembinaan Potensi Maritim atau Dispotmar menggelar pelatihan serta simulasi penanggulangan bencana alam di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan sinergitas antara TNI Angkatan Laut dengan instansi terkait seperti kepolisian dan stakeholder lainnya. Hal ini guna mengedukasi masyarakat agar peduli pada lingkungan sekitar serta siap siaga bila terjadi bencana alam. Sabtu 10 April 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir 9 atau Puslat Purmar 9 di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dalam peresmian tersebut, Kasal memberikan pepatah berisikan semangat, yakni Marinir kuat untuk melindungi negara berdaulat. Marinir hebat karena didukung rakyat, karena itu negara dan rakyat sepakat kepada siapa cintanya melekat. Kalimat ini membakar semangat para prajurit Korps Marinir, dan pada acara peresmian ini, Kasal beserta jajaran pejabat utama Mabesal serta tamu undangan lainnya menaiki kendaraan tempur Korps Marinir, mulai dari BTR 50 PM dan tank BMP 3F, dari tempat latihan pendaratan menuju lokasi peresmian. Sebelumnya, Kasal yang didampingi Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Suwartono, menyaksikan secara langsung jalannya latihan pasukan pendarat Korps Marinir yang tergabung dalam latihan operasi amfibi tahun 2021 di Pantai Todak, Dabo Singkep.